Di video sebelumnya kita udah bikin green water untuk pakan kutu air ya, dan ini ada dapnia makna yang gua kultur. Ya, karena gua beli dalam jumlah sedikit banget ya, dan belinya online itu kebanyakan mati di jalan sebenarnya. Dan yang sisa itu cuma sekitar 6 ekor waktu itu. Itu udah 2 minggu lalu, dan sekarang dapnia maknanya udah berkembang biak nih, lumayan banyak ya. Ini kalau teman-teman mau hitung sih silakan hitung, tapi gua malas banget hitung-hitungnya. Ya walaupun wadahnya masih sedikit kegedean nih. Gua Grey kali ini gue bakal bagi-bagi tips ke teman-teman. Ini menurut pengalaman pribadi gua aja ya seputar kultur Dapnia Magna. Karena gua nggak pernah nyari-nyari di Google atau nyari-nyari di YouTube tentang kultur Dapnia Magna. Gue lebih suka tuh ngelakuin apa-apa tuh sendiri gitu. Biar gue cari tahu sendiri dan itu bakal lebih seru aja gitu menurut gua. Ya udah kayak eksperimen gitu deh. Setiap hal-hal yang gua kerjain itu kayaknya selalu kayak gitu sih. Kayak kemarin bikin green water juga sebenarnya itu pemikiran gua sendiri aja ya, sama dapat tips-tips sih sebenarnya dari teman-teman. Oke, untuk tips kultur Dapnia Magna atau kutu air ya, karena kalau dibandingin sama Moina itu mungkin sama aja. Sebenarnya Moina cuma lebih kecil dan umurnya itu jauh lebih pendek ya. Untuk Moina nih sekedar info aja, Moina itu umurnya sekitar 12 sampai 15 hari kalau nggak salah, dan untuk Dapnia Magna ini bisa 35 sampai 40 hari itu. Oke, untuk tips yang pertama di sini ada starter. Ya, starter. Starter ini kita butuhin ya pastinya, karena Dapnia magna ini hewan dan mereka melahirkan, dia tuh nggak bisa tumbuh sendiri gitu. Untuk starternya, gua saranin teman-teman beli aja di peternaknya. Oke, di tukang-tukang ikan, toko-toko perlengkapan ikan itu mungkin ada. Teman-teman cari aja dulu di sekitar. Tapi kalau emang bener-bener nggak ada, bisa beli lewat online. Tapi ini ada tapinya ya. Beli dalam jumlah banyak. Jangan beli dalam jumlah sedikit kayak gua. Nanti takutnya mati semua. Kalau gue sih masih mending ya, ada sisa 6 ekor. Tapi kalau mati semua kan rasanya kesal gitu. Ya untuk starter mendingan beli aja, jangan nyari. Kalau nyari sih mungkin ada di selokan di depan rumah atau di sungai-sungai yang airnya tuh pelan ya, atau airnya menggenang gitu, nggak ada arusnya. Atau juga bisa dicari di danau sebenarnya Daphnia magna. Tapi kita nggak tahu apa yang mereka makan kalau di alam liar. Takutnya mereka bawa penyakit dan itu bakal pengaruhin kesehatan ikan teman-teman ya. Jadi saran gua beli aja di penjualnya, beli dari peternaknya gitu deh pokoknya. Karena udah pasti kalau dari peternaknya itu makannya bakal bener ya. Mungkin dikasih green water atau susu bubuk atau air cucian beras juga bisa sebenarnya dapatnya makna. Oke, untuk tips yang kedua itu dari wadah. Jangan pakai wadah yang terlalu kecil atau yang terlalu besar ya. Sebenarnya sih kalau yang terlalu kecil itu bakal apa ya, bakal boros oksigen kalau menurut gua. Karena dapatnya makna makhluk hidup, dia butuh oksigen, jadinya kalau wadahnya terlalu kecil dan jumlahnya terlalu banyak, itu bakal bahaya. Nantinya juga dapatnya maknanya bakal cepat pada mati ya. Dan untuk wadah yang terlalu besar sebenarnya itu nggak gua anjurin juga, karena kalau untuk wadah yang terlalu besar mereka jadinya nyebar-nyebar, sedangkan dapnia magna itu di habitatnya mereka hidup berkelompok ya. Makanya kalau jumlahnya sedikit, jangan pakai wadah yang terlalu besar, atau kalau jumlahnya banyak, jangan pakai wadah yang terlalu kecil. Ya sedang-sedang aja lah, menurut perkiraan teman-teman aja. Oke, untuk tips yang ketiga ini salah satu yang paling penting ya sebenarnya, karena berhubungan juga sama kualitas air sebenarnya ini. Tips yang ketiga itu pakan. Untuk pakannya kemarin kita udah bikin sebenarnya pakai green water, atau ada juga sih yang ngasih susu bubuk atau larutan tepung terigu itu juga ada itu. Gue pernah dengar-dengar itu ada yang ngasih larutan tepung. Tapi sebenarnya untuk Daphnia magna sendiri mereka sukanya tuh hidup di perairan yang bersih ya, air yang bersih. Kayak sekarang nih airnya kan lumayan bening, tapi karena wadahnya aja sih yang kebangetan kotor ini. Gue lihat airnya masih bening, makanya gue masih belum mau mindahin Daphnia magna ke tempat lain nih. Makanya sorry ya kalau wadahnya kelihatan gak enak gitu. Gue saranin kasih pakan Daphnia magnanya pakai green water. Teman-teman kalau belum tahu cara bikinnya itu bisa dilihat di video gue sebelumnya.
atau nanti linknya gua taruh di deskripsi, jadi teman-teman tinggal klik aja. Kenapa harus pakai green water? Sebenarnya nggak harus ya. Bisa juga pakai susu bubuk, pakai larutan tepung, atau pakai air cucian beras kayak gua bilang tadi. Tapi untuk dua bahan kayak susu bubuk dan tepung itu bisa terfermentasi di air. Nanti jadinya kualitas air bakal turun jauh banget drastis. Dan gua jamin Dapnia Magna teman-teman bakal mati semua. Makanya lebih baik pakai yang aman-aman aja, pakai green water. Dan jangan terlalu banyak kasih makannya. Untuk pemberian pakan buat kutu air sebenarnya gua kasih di sini 2 sampai 4 hari sekali ya, 2, 3 atau 4 hari sekali tergantung dari warna airnya sendiri. Karena setiap gua kasih itu warnanya kan jadi sedikit hijau airnya. Nanti setelah beberapa hari tuh airnya bakal balik lagi bening. Itu tandanya mikroalganya udah habis dimakanin sama kutu airnya. Jadi baru gua kasih lagi. Jadi untuk ngelihat udah habis atau belum pakannya, mendingan dilihat dari warna airnya aja. Ini efektif sebenarnya karena kalau terlalu banyak pun, walaupun pakai green water, itu bakal nurunin kualitas air ya. Jadinya bahaya juga kalau dikasih makan terlalu banyak. Jangan setiap hari, cuma perlu 2 sampai 4 hari sekali. Dan ini green water yang kemarin kita bikin, gue mau kasih makan karena ini airnya udah kelihatan bening lagi. Jadinya gue kasih aja. Dan gue ngasih segini untuk jumlah Dapnia Magna yang lumayan banyak kayak gini ya. Karena gue nggak mau ngasih pakan banyak-banyak, itu bakal ngancurin kualitas air dan jadinya gue harus gonta-ganti air. Itu repot banget seriusan. Dan untuk tips yang keempat, jaga kualitas air. Ya, kalau air terlalu lama didiemin nantinya karena kita kasih pakan, mungkin ada sisa-sisa dan sisa kotoran Dapnia maknanya nanti ada kayak sejenis kerak warna coklat gitu di bagian atas airnya. Dan kalau udah muncul, gua saranin teman-teman ganti aja airnya. Gimana cara ganti airnya? Itu teman-teman serokin Dapnia maknanya. Itu sih yang biasa gua lakuin sebenarnya buat ganti air tuh kira-kira seminggu sampai ya 5 sampai 1 minggu sekali itu pasti gue ganti. Pasti gue pindah Dapnia maknanya ke wadah yang ada air bersihnya. Karena kayak gue bilang tadi ya, balik lagi ke awal, Dapnia makna suka di air yang bersih. Dan untuk ngejaga kesehatan dan kualitasnya, kita harus sediain air yang bersih. Jadi ya, jaga kualitas air. Kalau emang udah ada kerak-kerak di atasnya itu kan oksigen jadi susah masuk. Nantinya juga bahaya buat kutu air yang teman-teman lagi kultur. Makanya rajin-rajin aja. Kalau nengok kualitas air udah turun, teman-teman pindahin aja Dapnia maknanya ke air yang lebih baik supaya proses reproduksinya juga terus berjalan dan akhirnya cepat buat jadi banyak ya. Dan yang terakhir itu ada faktor cahaya. Nah, untuk kultur Dapnia magna, gua saranin kulturnya di luar ruangan, jangan di dalam ruangan karena Dapnia magna ini butuh cahaya matahari kayak makhluk hidup lainnya ya. Meskipun itu ikan atau binatang darat atau manusia sekalipun emang butuh cahaya matahari ya buat kesehatan lah istilahnya. Jadi gua saranin kultur di luar ruangan. Ya, teman-teman boleh emang kalau mau kultur di dalam ruangan tapi coba dikasih lampu yang untuk aquascape gitu, yang lampu LED kalau nggak salah itu. Itu bisa sebenarnya, tapi jangan terlalu sering juga. Ya mungkin 3 sampai 5 jam per hari itu udah cukup sebenarnya, nggak terlalu sering-sering sih. Nantinya juga kalau dia kepanasan bakal mati soalnya. Jadi ya mendingan kultur di luar ruangan, kita pakai cahaya dari alam aja. Jangan kena matahari langsung, di tempat teduh aja, yang penting ada cahaya buat mereka bereproduksi. Semakin bagus cahayanya, semakin cepat reproduksinya, tapi kalau berlebihan juga itu sama sekali nggak baik. Ya itu aja kayaknya 5 tips yang gua tahu selama gua kultur Dapnia Magna karena yang gua jaga itu dari kelima hal itu dan akhirnya 6 ekor Dapnia maknanya berubah jadi banyak kayak gini ya. Ya untuk teman-teman yang udah nonton videonya jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan jejak dengan klik tombol subscribe biar gua lebih semangat bikin videonya. Makasih.